Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amali kamila wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma iftah lana kullal khair wa yassir lana kullal umur wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Wasalna ila syartih tani min syurutil buyu. Takallamna amsi fi syartil awal wa huwa at-taradi minhuma yakni minal ba'i wal mushtari. Thumma nadkhul ila syartih tani ayyakuna al-aqidu wa huwa al-ba'i'u wal mushtari jaizat tasarrufi. Jadi syarat yang kedua adalah akid yaitu al-ba'i wal mushtari jaizat tasarruf. Mereka memang diperbolehkan untuk jual beli. Nah, apa syarat-syarat? Maksudnya apa ciri-cirinya diperbolehkan bahwa mereka boleh jual beli? Yaitu hurron mukallafan rasyidan. Jadi dia harus yang hurron, merdeka, kemudian mukallafan yang sudah mukallaf, yang sudah balik, dan juga rasyidan yang memang dia layak untuk berjualan, untuk jual beli gitu. Nah, di sini ada hasyiah dari dokter, yaitu yang ini ya. Jadi al-uqud itu dibagi menjadi 3, ada uqud mu'awwadat, ada juga uqud tabarruat, dan juga uqud idarah. Uqud mu'awwadat contohnya seperti jual beli. Nah, siapa aja yang boleh untuk melakukan uqud mu'awwadat? Yang boleh untuk melakukan mu'awwadat itu ada 2 keadaan. Keadaan yang pertama adalah dia dalam keadaan ahliyah kamilah, dan keadaan yang kedua adalah dia dalam keadaan ahliyah naqisah. Apa itu ahliyah kamilah? Jadi ahliyah kamilah itu memang yang sudah balik akil, dia sudah mumayyiz, itu disebut dengan ahliyah kamilah. Maka itu boleh untuk berjualan beli. Nah, sedangkan ahliyah naqisah itu dia tidak sampai, nanti ada juga pembagiannya dalam hal ahliyah ya. Jadi ahliyah naqisah itu dia memang di sini ada sobi. Jadi misalnya sobi kan itu sebenarnya bukan ahliyah kamilah ya, dia masih naqis, belum mencapai kamil. Tetapi kalau misalnya diizinkan oleh ahlinya atau oleh walinya, maka tidak apa-apa gitu. Jadi ahliyah naqisah boleh melakukan uqud mu'awwadah dengan syarat diizinkan oleh walinya. Yang kedua adalah uqud tabarruat. Uqud tabarruat itu seperti kan karena tabarru ya. Tabarru itu ya tabarru. Dia memang bukan ada mu'awadat, dia memang memberikan gitu. Nah, itu seperti al-hadiyah, al-hibah, al-waqaf. Nah, itu hanya boleh dilakukan oleh ahliyah yang kamilah, tidak boleh ahliyah naqisah, apalagi sobi yang memang tidak mendapatkan izin. Kemudian yang ketiga adalah uqud idarah. Uqud idarah itu boleh, jadi ahliyah naqisah itu boleh, sobi boleh. Itu contohnya seperti ijarah ya. Jadi sobi itu boleh dengan syarat ya tadi adinanahu waliyuhu seperti itu. Nah, kemudian di sini itu adalah buluk ya. Jadi di sini ada macam-macam buluk, ada macam-macam ahliyah. Ahliyah di sini kan tadi disebutkan ya. Bagaimana membaca pembagian ahliyah itu? Yang pertama adalah dia yablugh ila sinni tamyiz. Jadi dari sobi sampai yablugh ila sinni tamyiz. Itu sinni tamyiz maksudnya adalah umur 7. Ya memang umur 7 atau sinni tamyiz itu bisa yumayyiz bainal haqqi wal batil, bainal syah wal khata', tapi belum kamil gitu, belum kamil. Nah, ini apa ini tulisannya ya? Tadu ahli fuqaha li dhabtil amal. Oke, enggak. Jadi umur 7 ini adalah umur yang memang di umur tamyiz yang memang didabetkan oleh fuqaha untuk melakukan amal gitu. Jadi boleh untuk melakukan amal. Kemudian yang kedua adalah tapi la yuqbal minhu at-tasarruf atau walau adina minhu waliyuhu. Oke. Jadi umur 7 tadi adalah umur tamyiz yang memang tadi bisa yufarik bainal haqqi wal batil, dan ulama memang sudah mendobitkan umur 7 ini, jadi nggak ada ikhtilaf di sana. Mendobitkan umur 7 ini memang untuk mereka bisa beramal gitu, karena kan mereka tadi bisa membedakan antara al-shah wal khata', maka mereka juga bisa beramal gitu. Cuman dalam keadaan yang pertama ini la yuqbal minhu tasarruf,
walau adina lahu walihu. Jadi ini bukan ahliyah naqisoh ya. Jadi memang masih kecil gitu, masih di derajat yang bawah-bawah. Kemudian yang kedua adalah as-sabi sampai buluk. Nah, as-sabi sampai buluk itu berarti sabi mumayyiz maksudnya nih, sabi mumayyiz. Jadi dari umur 7 tahun sampai dia balik. Nah, karena memang balik itu umurnya mukhtalaf inda kulil bilad ya. Bahkan fi biladin wahid, hunaka mukhtalaf aidon. Nah, intinya inilah yang disebut dengan ahliyah naqisoh. Nah, ini. Kemudian yang ketiga adalah setelah itu, berarti setelah balik itu, itulah yang disebut dengan ahliyah kamilah. Tamam. Nah, kemudian di sini ini bigol, nanti bigol berarti. Anak kira ini apa? Ternyata bigol. Ya Allah, ini tulisan apa tulisan type. Nastamir. Jadi tadi ya, jaizat tasarruf wa mukallafan rasyidan. Fala yasihu tasarrufu sabiyin wa safihin bi ghairi idni waliyin. Nah, maka dari itu tadi kan bayi itu termasuk dari muawadat ya. Dia hanya boleh dilakukan oleh ahliyah kamilah. Kalau misalnya memang dilakukan oleh ahliyah naqisah, ya tadi harus pakai idnu waliyin. Berarti kalau misalnya tidak memakai idnu waliyin, dia tidak sahih. Fa'in adina al-wali sahha liqaulihi ta'ala wa batalul yatama ay ikhtabiruhum wa inna ma yatahaqqu bi tafidil bai'i wa syira'i ilaihi. Nah, dalilnya fi qaulillahi ta'ala wa batalul yatama. Jadi yatama itu sebelum memang dia ke ahliyah naqisoh kan memang masih dipegang oleh walinya ya hartanya. Nah, ketika memang sudah mencapai sinu tamyiz ahliyah naqisoh, maka disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk coba diuji gitu. Dia tuh bisa atau enggak. Kalau misalnya memang bisa untuk berjualan atau untuk tasarruf pada malnya, maka diserahkan malnya gitu. Dan berarti si wali sudah memberikan izin. Nah, sama seperti bayi di sini. Nah, terus caranya gimana dengan i'tibar? Tentunya caranya dengan yatahaqqaqu bi tafidil bai' wa syira' ilahi. Nah, diizinkan kepada merekanya itu dengan cara dites, dipraktekkan mereka langsung berjualan beli gitu. Nah, kemudian sebenarnya enggak sih. Jadi bisa diambil kesimpulan dari Ibnu Wali itu di sini wa batalul yatam menjadi ihtibar. Nah, ihtibarnya itu adalah dengan izin wali kepada mereka untuk coba jual beli gitu. Makanya karena ayat ini itu bisa diambil dalil bahwa ihtibar itu dengan izin wali untuk jual beli, izin wali untuk sebenarnya kalau di ayat ini kan izin wali untuk tasarruf formal ya, untuk bayi termasuklah. Izin wali untuk bayi maka nggak apa-apa biidni waliyin. Wa yahrumul idnu bila maslahatin. Nah, kalau misalnya tidak ada maslahat di sana, maka tidak boleh diizinkan. Ya mungkin setelah dipraktekkan, dites, ternyata dia belum bisa gitu, nggak ada maslahatnya. Berarti ya udah jangan diizinkan. Itu haram untuk diizinkan. Taib summa sebenarnya ada hasyiah juga di ihtibar. Jadi memberikan izin kepada sobi itu untuk jual beli. Nah, itu ada perbedaan pendapat. Kalau menurut pendapat 3 madhab itu boleh karena ayat ini, tetapi kalau menurut Syafi'iyah nggak boleh. La yajuzu al-idnu bisabi hatta balagha hadda tablik. Jadi harus ahliyah kamilah gitu. Kalau menurut Syafi'iyah. Baik. Wa yanfudu tasarrufuhuma fi syai'il yasiri bila idnin wa tasarrufil abdi bi idni sayyidihi. Tapi kalau misalnya ternyata sobi dan juga safih itu berjualan dalam hal yang yasir, yang kecil, yang remeh gitu, nggak apa-apa meskipun tanpa izinnya. Misalnya ada anak kecil ya kelas 6 pengen jualan es gitu ke temennya, atau misalnya pengen jualan permen ke temennya, itu kan syai'ul yasir ya, yang memang kalau misalnya ada kerugian di sana tuh kerugiannya tuh nggak besar. Nah, itu nggak apa-apa meskipun tanpa izin. Tapi kalau watasarruful abdi bi idni sayyidihi, kalau misalnya abad budak itu harus dengan izin sayyidnya meskipun itu fi syai'il yasir. Nah, itu pokoknya dia mutlak harus dengan izin sayyidnya. Baik, tamam. Itu adalah syarat yang kedua. Nah, nadul al-an kita masuk ke syartu ats-tsalis yang ketiga, antakunal ainu al ma'qudu 'alaiha au ala manfaatiha mubahatan naf'i min ghairi hajatin bi khilafil kalbi. Jadi, kalau tadi kan yang pertama itu adalah syarat untuk al-mushtari wal ba'i, jadi harus saling ridho gitu. Nah, ini juga sama syarat untuk al-mushtari wal ba'i juga, sifat-sifatnya harus bagaimana. Nah, sekarang syarat yang ketiga itu dalam hal dia itu barangnya, ainnya. Nah, barang yang dijual itu harus bagaimana, syaratnya kayak gimana. Nah, ini syaratnya adalah
mubahatan naf'i min ghairi hajatin bihilafil qalbi, dan ini udah madho ya. Jadi dia ainnya itu harus mubahatun naf'i, memang mubah dan juga ada manfaatnya, dan ini min ghairi hajah gitu. Kalau misalnya bihajah berarti nggak termasuk dalam hal ini. Apa contoh bihajah? Contoh bihajah tuh kalep, anjing di sini. Anjing itu kan asalnya memang tidak boleh, tapi dia tuh boleh mubahatun naf'i itu bihajah karena ada hajah. Misalnya anjing itu memang dibutuhkan banget untuk pemburuan, nah itu nggak apa-apa. Nah cuman karena dia itu min hajah berarti tidak termasuk dari syarat tadi di sini, maka tidak boleh diperjualbelikan. Li'annahu innama yuktana li saydin au harfin au masyiatin. Kemudian juga wa bi khilafi jildi maitatin walau madbughan li'annahu innama yubahu fi yabisin. Nah, intinya di sini juga sama. Jadi min ghairi hajah itu maksudnya min ghairi ayyatakidin kana itu boleh untuk diperjualbelikan. Nah, berarti berbeda dengan jildu maitah. Kalau jildu maitah itu dia itu boleh tapi dengan syarat halus matbuk, dan juga yang kedua adalah dia dalam keadaan yabis gitu. Nah, karena dengan takit ya, karena dengan takit maka tidak boleh diperjualbelikan gitu. Yang namanya jildu maitah tuh kayak gitu. Nah, cuma sebenarnya dalam hal jildu maitah ini ada perbedaan pendapat ya. Ada perbedaan pendapat. Kalau misalnya menurut Hanabilah ya tadi, jadi memang yabis. Nah, cuman kalau misalnya menurut ada juga yang berpendapat itu ayuma ihabindu biqat faqad tahurat. Jadi ya entah itu yabis atau entah itu ghairu yabis, dan juga entah itu makulul lahmi atau ghairu makulul lahmi. Pokoknya kalau udah didibak maka itu mutlak boleh gitu, boleh. Nah, berarti kalau kayak gitu bisa disimpulkan kalau kita lihat dari pendapat itu ya, itu kan berarti nggak ada takkitnya ya. Kalau ini kan takkitnya yubahu fi yabisin aja. Kalau tadi kan yubahnya tuh mutlak gitu, nggak ada takkitnya. Berarti kalau kita ikut pendapat pertama tadi, jual beli jildu maitah yang habis dubik itu boleh gitu. Nah, tapi ada pendapat kedua juga yang kayaknya pendapat pertama yang Hanabilah ya. Pendapat kedua yang tadi. Nah, kalau pendapat ketiga bilangnya itu adalah dia bolehnya itu kalau untuk makulil lahmi aja gitu. Oke. Pokoknya intinya kalau pendapat Hanabilah nggak boleh kecuali pada yabis dan itu udah ada takkitnya. Pada itu nggak boleh jual beli jildu maitah yang ini yang sudah madbuk ya. Ya, terus untuk tadi untuk kalab itu sebenarnya kan kalau madhab ada perbedaan madhab juga. Kalau madhab Hanabilah, Syafi'iyah dan juga Malikiyah itu mereka memang mengharamkan gitu yang namanya tamanul kalbi. Jadi jual beli kalab, jual beli anjing. Kenapa? Karena memang sudah sharih di hadis, dan itu pun rawahu Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an tamanil kalbi. Kayak gitu. Cuman ternyata ada sebagian Malikiyah yang memang mereka memperbolehkan, tapi memperbolehkan jual belinya itu dengan syarat untuk intifa gitu. Jadi untuk diambil manfaatnya. Nah, tetapi kalau menurut Hanafiyah dia boleh mutlak. Jadi entah itu pakai intifa atau tidak, dia boleh mutlak. Kenapa? Karena menurut Al-Hanafiyah di sini kalbun itu adalah malun. Kalbun adalah malun. Maka mutlak dia tidak apa-apa untuk diperjualbelikan. Seperti itu. Wal ainu huna muqabilul manfaati fatanawalu ma fid dimmah. Nah, ain di sini jadi kan tadi antakunal ainu mubahatan nabi min ghairi hajatin. Ain di sini itu maksudnya muqabilal manfaah. Jadi dia adalah lawan katanya manfaah. Karena dia lawan katanya manfaah, bukan lawan katanya fid dimmah, fatanawalu ma fid dimmah. Jadi di sini maksudnya musyarih, maksudnya syarih itu antakunal ainu itu takutnya ada yang memahami berarti kalau misalnya fiddimah itu nggak apa-apa kalau misalnya bihajah gitu atau misalnya mubahatan nafi. Kita tahu ya yang namanya fiddimah itu dia mausuf ya, dia masih dain. Misalnya kayak aku ketika aku menjual ke kamu gitu, aku menjual ke kamu HP tapi HP-nya belum ada dan dia mausuf. Jadi mausuf menjual aku menjual kamu HP itu HP-nya kayak gini masih mausuf dan barangnya belum ada, itu kan dimmah gitu. Nah, takutnya disalahpahami antakunal itu mubahatan nafi min ghairi hajah. Jadi dimmah itu nggak termasuk dari ini. Jadi boleh dong misalnya kalau misalnya ingin menjual belikan kambing kalbun,
anjing yang memang itu fiddimah, ya aku akan menjual kamu anjing kayak gini kayak gini kayak gini, itu nggak apa-apa gitu. Nah takutnya disalahpahami kayak gitu. Nah sebenarnya itu termasuk, jadi kalau misalnya dimah terus dimahnya pengen jual beli kalbun, itu tetap nggak boleh gitu. Maka ayin di sini termasuk termasuk ad-dimah karena apa? Karena maksud ayin di sini itu adalah muqabilan manfaah, yang memang lawan katanya manfaah. Nah, contohnya seperti apa? Antakunal ainu mubahatan naf'i min ghairi hajatin kal baghli wal himari li anna nasa yatabaya'una dzalika fi kulli asrin min ghairi nakirin. Nah, bagel kita tahu kalau misalnya bagel itu adalah hasil dari kuda dan juga himar dan juga himar ya. Himar apa sih himar itu? Keledai. Keledai. Nah, ini ulama itu berbeda pendapat ya. Ada yang bukan berbeda pendapat sih, itu cuma nyebut satu aja. Jadi ada yang bilang bagel itu haram untuk dimakan. Kenapa haram dimakan? Karena kan kita tahu kalau hisan itu boleh dimakan, tapi kalau himar aliyah kan nggak boleh, kalau himar wasi boleh ya. Nah cuman karena ini tuh masih belum jelas gitu, karena dia blasteran, takutnya dia blasteran tuh dari himar wahsy, sedangkan kita tahu himar wahsy, himar ahliyah, sedangkan kita tahu kalau himar ahliyah itu nggak boleh gitu. Nah itu kan ada iltibas antara halal yaitu hisan dan juga apa, dan juga yang haram yaitu himar ahliyah. Maka kalau menurut madhab Hanabilah kayaknya ya, jadi itu haram. Karena apa? Karena masih iltibas, lam yumayyiz bainahuma. Dan juga kaidahnya mengatakan malam yumayyiz yaghlibu fihi jalbu al-hurmah. Malam yumayyiz bainal hurmah wal halal yaghlibu fihi jalbul hurmah. Ini juga ada di pembahasan usul fikih di mustawa awal. Baik. Nah, ini kalbagni wal himari di ananasa yatabayauna dalika fi kulli asrin min ghairi nakirin. Manusia itu berjualan beli bagel dan juga himar itu pokoknya setiap asar tuh pasti ada yang jualan bagel dan juga himar. Nah itu menunjukkan kalau terbukti banget gitu kalau manusia itu ya tabaya unafikuli asri min ghairi nakir, itu berarti terbukti kalau bagel dan juga himar itu mempunyai manfaat gitu, dan dia min ghairi hajah, memang mutlak ya, tidak ada qaid dalil yang mengatakan diperbolehkannya jual beli itu bagaimana, itu nggak ada qaidnya gitu. Dan juga seperti kadudil qazi, jadi dudil qazi itu adalah harir yang menghasilkan harir, yaitu ulat sutra. Kenapa? Li'annahu hayawanun tahir, dia adalah hayawan yang tahir, jadi mubah. Dan juga hunaka manfaah yuktana lima yakhruju minhu, benangnya maksudnya, waka bizrihi, dan juga anak ulatnya, ya mungkin telurnya ya, li'annahu yuntafa'u bihi fil ma'al. Kenapa? Karena anak ulat itu sangat bermanfaat banget untuk nanti masa depan perkembangbiakan dud al-qazi ini, ulat sutra ini, seperti itu. Nah karena tadi manfaat dan juga nggak ada qaid yang mengatakan dia bolehnya kayak gini min ghairi hajah, maka boleh untuk diperjualbelikan. Juga seperti wakal fili wasibahil baha ini allati tasluhu lisayd, ada manfaatnya asaid untuk manfaat. Nah itu meskipun memang layukal ya, layukal wasibahil bahaim itu juga layukal, tapi karena memang ada manfaat dan juga dia min ghairi hajah, tidak ada dalil yang mengatakan kalau nggak boleh gitu untuk diperjualbelikan, maka nggak apa-apa. Kalfahdi seperti macan atau singa ya, wasokri dan juga sokr elang, li'annahu yubahu naf'uha, manfaatnya memang mubah tadi untuk said, waktinauha, dan pengambilannya atau ya pokoknya pengambilan itu mutlakan secara mutlak, jadi tidak ada kaidnya itu, seperti itu. Ilal kalba, kecuali kalab. Kalau kalab kan memang sudah jelas itu ada dalilnya, maka dia bihajah. Pada yasihu bayuhu liqauli ibni Mas'udin nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an tamanil kalbi muttafaqun alaihi. Wala bai'u alati lahwin wa khamrin walau kana dimmi yaini. Nah, begitu pula dengan alatul lahwin wa khamrihin, itu memang sudah jelas dalilnya ada, yaitu alah lahun itu haram untuk dipakai dan juga khamr juga haram untuk dipakai juga, itu pokoknya nggak ada boleh di situ. Itu kan dalilnya jelas ya, sampai waktu diharamkannya khamr itu para sahabat itu langsung menumpahkan khamrnya itu kan berarti yang nggak boleh khamr itu disimpan tuh nggak boleh.
walau kana dimmi ya ini, meskipun memang ahlu dimmah gitu. Jadi yang melakukan itu ahlu dimmah, melakukan jual beli dengan ahlu dimmah itu tetap tidak boleh gitu. Oke. Terus di permasalahan ini kan wasibahil bahaim alati tasruhu disaid. Jadi memang dia solih untuk said ya, ada manfaatnya. Nah kalau misalnya dipakai untuk selain tidak ada manfaatnya kayak gimana? Nggak boleh ya. Kalau misalnya nggak ada manfaatnya memang nggak boleh. Kita beli, bukan nggak boleh sih. Dari kaidahnya musannif itu bilangnya kan mubahat nafi ya. Nah cuman itulah ada permasalahan gimana kalau misalnya dipakai gitu di mana, di kebun binatang. Jadi permasalahannya di situ tuh iktibaru nafaknya, apakah memang ada nafak di situ atau tidak, itu masalah khilafiyahnya. Kemudian juga di permasalahan dimiyaini ahli dimah. Kalau menurut Malik, Syafi'i dan juga Hanabilah ya tetap nggak boleh ya, ahli dimah nggak boleh. Tapi menurut Hanafiyah itu boleh. Jadi boleh kalau misalnya ahli dimah ini melakukan jual beli dengan alatul lahwin atau khamr atau yang tadi, hal-hal yang tadi seperti itu. Karena apa? Li'annahu jaizun fi dinihim. Sekarang wal hasyarat illal kalba wal hasyarat. Nah, kalau hasyarat enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Soalnya enggak ada manfaatnya. La yasihu bayu'aha li'annahu la naf'a. Enggak ada manfaatnya fiha. Nah, illa alaqan libasi damin. Hasyarat kan memang sudah jelas ya. Dia serangga-serangga itu emang enggak ada manfaatnya gitu. Nah, cuman ternyata ada pengecualian, ada sedikit beberapa hasyarat, beberapa serangga yang memang dia ada manfaat, seperti alakan limasidamin. Ya, intinya ini karena ada manfaat untuk pengobatan gitu. Jadi nggak apa-apa. Kemudian wadidan disoi disamakin dut. Alakon ini mungkin lintah ya. Didan itu dut, disoi disamakin. Kalau tadi kan dut sutra emang ada manfaatnya, ini dut biasa gitu. Biasa emang ada manfaatnya. Nah, jadi kalau untuk saya disamak nggak apa-apa. Wa mayusadu alaihi kabu matin shibashan. Nah, atau yang memang nanti burung yang memang dijadikan untuk umpan gitu. Jadi kita pengen nangkap elang misalnya, nah terus akhirnya kita jadiin umpan, bumahnya ini diikat di pohon, kemudian nanti ada syabakahnya di sana, ada jaringnya di sana supaya nanti menarik perhatian elang, akhirnya elang turun ngambil bumah, ketangkap deh sama jaringnya. Nah itu akhirnya kita dapat ini kan berarti manfaatnya. Nah itu tidak apa-apa. Baik, atahuna alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.